Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus mushola, ikhwatul muslimin, dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan semoga sholat yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang sama kita hormati, yang pada kesempatan ini melapangkan hati, jom melapangkan waktu untuk mengikuti majelis ilmu. Ini lapang hati Bu. Bu, ini lapang hati. Hati lapang untuk mengikuti majelis ilmu. Itu tanda hati awak berhasil. Jika hati tidak lapang mengikuti majelis ilmu, itu tanda hatiku Bu. Itu hatiku muak. Banyak-banyak penyakitnya enggak penyakit stroke, penyakit lebih parah dari stroke lagi. Ya, kalau stroke badan akan naik Pak.
dikalawati satunya kan naik. Walaupun badan tak stroke, kalau wati dan kan naik, payah dulu melangkah kaki ke masjid. Allah sama jasad, wati dan naik. Dan sebab itu, Pak Ibu yang muliakan Allah, bersyukur malam hari ini, apa Ibu hatinya lai barasin nampaknya Bu. Bapak tahu Bu ya, cari wajahnya barasin. Wajah Ibu barasin saja. Ibu, apolit tambahnya wadah sayang. Allah karim. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ambo hadir memenuhi undangan dari pengurus mushola. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini ambo menjembatani silaturahim untuk jamaah kita di Kampung 2, terkhusus mushola Ikhwatul dan sekitarnya. Doakan Pak Ibu semua sehat walafiat. Rasakinya dimudahkan, berkah dan bertambah. Dan ambo doakan apa Ibu sadonyo akhir hidup kita husnul khotimah. Malam ini ambo ingin menyampaikan pesan Allah, tetapi terkait dengan peristiwa yang sedang viral. NKS. Apa itu NKS? Nia Kurniasari. Ini kan dunia tacangang Bu. Dak dunia aja dong. Ya kan? Malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain juga ikut tercengang dengan peristiwa yang sangat luar biasa diangkat oleh Allah ke permukaan bumi. Sebanyak itu peristiwa kematian, jadikan camat sampai gubernur meninggal tak boleh itu ramai. Nah, presiden mana meninggal paling ramai sebulannya Pak. Kula 2 bulan lebih, semakin lama semakin ramai. Kalau nanti awak kan semakin lama semakin tidak mau ulang. Luar biasa peristiwanya Pak Ibu. Yang kita ingin angkat adalah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat rujukan kita yang menjadi hujjah pedoman kita surat An-Nisa ayat 36. Surah apa? Ayat barang 36. An-Nisa itu artinya perempuan Bu. Perempuan. Jadi perempuan itu diceritakan dalam Quran Pak, sampai diabadikan An-Nisa. Tidak ada Ar-Rijal, mana surat Ar-Rijal? Tidak ada. Majelis taklim An-Nisa, tidak ada majelis taklim Ar-Rijal. Itu mana Allah mengangkat derajat perempuan. Dulu di masa jahiliyah sebelum Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Rasul, kaum perempuanku dihinakan dan direndahkan. Nan mangke perempuan jadi mulia Rasulullah. Di masa jahiliyah dulu Pak, padu si
padusiko asal lahir atas nama padusi itu dibunuh. Tidak ada orang itu bagi padusi dulu masa jahiliyah. Baru bisa mode itu dek karano alasannya padusiko membawa aib itu sesuatu yang akan membuat malu. Itu aib. Sebab sesuatu yang membuat malu paling banyak itu ada dalam diri manusia. Ya, Bu. Itu makanya dalam konsep Islam seluruh anggota tubuh manusia itu aurat. Seluruhnya kecuali duanya. Anak pertama illal wajhu wal kaffaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Salafihnya itu aib. Yo, itu mempunyai kalau lahir manusia bunuh, lahir manusia bunuh, kuburkan. Tidak usah dia gitu. Dek aib itu ditutupi, mangko nanti akan membuat mulia, mangko disebutlah namanya aurat. Itu rumusnya begitu, tidak langsung muncul aurat bahasa, tidak. Karena aib itu kita tutupi, kita sembunyikan, kita simpan, maka akan muncul nanti nilai. Apa nilainya? Kehormatan, kemuliaan. Itu mangkonya disebutlah namanya aurat. Paham? Orang hendak menutup aibnya berarti inyo sudah merendahkan aurat kehormatannya sendiri. Jadi Bu, kalau ada orang hendak menutup aurat, hendak pakai jilbab, bajunya terbuka, Ibu nasihati saja. Kalau dia nggak mau, kita nggak rugi, dia sendiri yang rugi. Kenapa? Karena dia menjatuhkan nilai kehormatannya sendiri. Nah, itu, jadi jangan diharap lagi. Coba, kalau ada polisi nggak pakai jilbabnya, Bu ingat saja. Bajunya nampak, auratnya, aibnya. Ingatkan saja, kalau nggak mau biarin aja, dia yang menanggung, nilai kehormatannya akan turun. Di mata manusia turun, di mata Allah apalah. Ini tentang surat An-Nisa ini. Baik yang melihat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-36. Kok bisa diangkat derajatnya? Kuman mampu cerita seperti itu. Dari berbagai daerah seluruh Indonesia, nanti bu ke kayu tanam ke Ibu tidak pernah diajak, tidak pernah diundang. Indah pun kenal lewat. Sianan dia kurnia sari adonan tanturan, sia ino ndak tahu orang, kenal indah, kosobo ndak pernah. Tapi nanti bu dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jambi, Malaysia, Batam, semua itu bu. Panggilan hati nurani. Apa sebenarnya punya amalannya? Aku nampak lu waktu amalannya apa? Amalan yang dimiliki oleh almarhumah itu apa? Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan patamu amalan yang beliau miliki itu wa'budullah. Ini poin satu.
Ananda NKS ini senantiasa istiqomah wa'budullah dalam mengabdikan diri kepada Allah. Di istiqomah Pak. Istiqomah. Ibadahnya istiqomah. Abada yang budu ibadatan, itu mengabdi kepada Allah atau ibadah kepada Allah dengan istiqomah. Jadi di dunia kau kalau tidak sholat aku naik duit lain. Jadi hidup di dunia kau Bapak Ibu, kalau sudah tidak sholat mangko kita tidak ada gunanya. Bapak Buya mengecek mana itu? Bapak Ibu bukan amunan mengecek. Kecek Rasulullah. Walladzina yadhkurunallah wala yadhkurunallah kal hayyil wal mayyiti. Orang-orang yang ketika hidup di dunia dia sholat, dan orang-orang yang ketika hidup di dunia dia tidak sholat, kata Rasulullah, maka ibarat orang yang hidup dan seorang mayit. Kalau ada orang tak sholat, maka mohon maaf, payah mau menyampaikan pasal Rasulullah, orang yang tak sholat itu ibarat mayit yang berjalan. Itu kecil Rasulullah, naik kecil ambo, jangan biarkan ibu ambo, ibu pulang tersebut dia mayit. Iya. Dan sebab itu Pak Ibu yang mulia Allah, sesibuk apapun yang sholat jangan pernah tinggal. Kenapa Buya? Karena sholat banyak fungsi dalam kehidupan kita. Fungsi pertama memberasihan hati. Jadi sholat itu fungsinya memberasihan hati Pak. Jadi kalau sholat awak jangan musuh hati yo. Doa nak musuhati yo. Salat rajin musuhati jalan terus. Sikor tak doa. Nak doa. Nak. Doa dulu je. Nak mengaku. Jadi salat itu fungsi utamanya memberasikan hati Pak. Jadi ketika kamu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, membersihkan hati dari sifat takabur. Itu, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, membersihkan hati dari keinginan supaya senantiasa disanjung dan dipuji. Itu udah sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau tidak disanjung orang berang, itu apa aja sami Allahu liman hamidah? Kalau tidak diam tuh, tidak diam. Sami Allah liman hamidahnya belum berlaku. Kalau tidak diampun, tidak kemudian itu tuamu tu, kerajuanmu tu. Ada begitu? Ada sih kau. Mau dah pakai tangan. Berbahaya Pak. Terus sami Allah liman hamidah, benar. Coba Rabbana lakal hamd. Coba mil'us samawati
tapi tidak tahu arti. Ada akibat itu. Ya kalau kita nyebut Rabbana lakal hamd, ya Allah ya Rabb kami yang memelihara kami, yang menghidupkan kami, lakal hamdu, hanya untukmu segala pujian. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Jadi saja pujian orang untuk awak di dunia ko secara ideal sesungguhnya bukan untuk awak pujian itu, tapi untuk Allah. Nah, itu. Jadi jangan itu lebu yo. Sudahlah, kalau kita sudah kerja untuk kebaikan lillahi ta'ala, selesai. Yang tasabut lain, oh itu dia tu mah. Itu rusak kepada Allah. Rusak. Nampi itu ketika nak elok, saya berkat ambo, juga nak elok. Nak lama satu balik dah. Ada orang tahu. Ketika kada pujian tu satu mah, tuan boleh tu mah. Cuma kalau kata kurwa, nak mau satu ada dah. Ani yang ada, mau dia tak tahu kawan tu. Di sekolah tak ada, tampil dan lain. Siko tahu orang parasil satu. Cari wajah si parasil satu. Amin. Baik Bu yang mulia dan Allah Subhanahu. Jadi salat yang kita lakukan itu membarasikan hati orang. Itu fungsinya. Dan yang kedua, Ibu, salat yang kita lakukan itu selain membarasikan hati awak, membarasikan perangai awak. Ya Pak. Jadi salat yang dilakukan itu membarasikan perangai yang dibarasikan perangai yang elok. Itu makanya muncul ayat firman Allah surat Al-Ankabut, apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa aqimis sholah li dzikri, kata Allah. Dirikan olehmu sholat untuk ingat kepadaku. Kalau sholat sudah dilakukan sebagai bentuk ingat kepada Allah, maka sholat tadi akan menjadi pengingat bagi diri kita. Akhirnya muncul paham baru. Aduh, angkotamu yang disiko. Jadi kamu juara tuh. Sholat itu cukup dengan ingat saja. Ayat kalera. Ayo, aku maju Pak. Sholat itu bentuk kita ingat kepada Allah. Kalau sudah sholat, maka sholat menjadi pengingat bagi diri kita. Apa bentuk pengingatnya? Tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada orang paham sholat cukup ingat saja, Bapak Ibu tanggung aja disuap, bawa ke surau. Wak tanya banget apa kasih sholat cukup ingat, sebab ibu paham nang sasik. Bapak Ibu paham sasik. Dan kecil itu makrifat setan teman. Nah makrifat itu kenal di Allah. Itu nama makrifat. Awak kalau sudah kenal di Allah, awak laksanakan perintah Allah, bukan melanggar perintah Allah. Jadi kalau ada orang kenal dengan Allah, hanya saja dia melanggar aturan Allah, itu namanya itu Pak. Kita mau dapat salat cukup ingat saja. Kita mau tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Baik yang melihat dari Allah SWT itu ibadah sholat yang dilakukan.
Jadi ibadah sholat yang dilakukan dengan istiqomah oleh NKS itu yang membuat inyo diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengendali bagi dirinya. Itu satu. Yang kedua, apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua dia senantiasa berbuat baik. Jadi ibu bapak ibu di dunia sampai ke akhirat di surga, kalau awak berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kondisi ekonomi miskin dan kaya, yang penting kita berbakti kepada kedua orang tua. Kamu masuk surga saja, bu, kamu masuk, yuk kamu masuk surga. Kalau awak kamu masuk surga, nang kece Rasulullah tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Ama kasihnya ridullah fi ridul walidaini. Allah akan ridho kepada awak masuk surga kalau awak ridho orang tua awak. Itu. Jadi kalau orang tua awak murka awak, ibu, maka Allah pun murka awak. Selagi orang tua kita masih hidup, mengabdilah dengan baik pada kedua orang tua. Kalau sudah meninggal dunia, apa cara itu ya? Caranya berdoai dengan senantiasa istiqomah mendoakan. Awak kan ada orang tua sudah, adonan lama meninggal, ya Pak? Alun berbuat baik ini sampai meninggal orang tua. Tapi kalau lama meninggal orang tua, maka doakan. Doa anak itu sampai awaladun sholihun yad'u lah, kecek Rasulullah, atau doa anak yang saleh yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya, itu yang akan menjadi amal jariah, mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Nah, kalau masyarakat yo piti, masyarakat yo doa. Nah, kalau masyarakat yo doa, masyarakat jual amal soleh apa? Perbuatan anak itu baik. Anaknya berbuat baik, orang tuanya dapat pahala. Anak perempuannya menutup aurat, orang tuanya dapat pahala. Anak perempuannya membuka aurat, orang tuanya yang sudah masuk kubur itu dapat dosa. Walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yatluna kitab Allah, senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini yang menjadi sebab diangkatnya derajat almarhumah. Ada dalam bahasa Arab itu namanya hafiz. Ini perlu aku kasih pemahaman kepada Bapak Ibu. Kadang-kadang keliru kita membaca hafiz Quran. Kalau aku sebut hafiz Quran, dan terbayang di ibu apa? Orang hafal Quran. Nah, ini kebiasaan lama yang tidak menambah ilmu. Jadi hafiz Quran itu ada 3 maknanya. Satu, orang yang hafal Al-Quran dan hafalannya dijaga, itu hafiz Quran namanya.
Yang kedua yang disebut dengan hafil Quran, dia tidak hafal Al-Quran, tidak pernah menghafal Al-Quran, tapi dia jaga waktu dalam sehari semalam untuk membaca Al-Quran. Contoh, selesai maghrib, inyo istiqomah membaca Al-Quran. Ini udah hafal loh. Itu namanya hafiz Quran. Yang ketiga yang dimaksud dengan hafiz Quran itu adalah orang yang menjaga isi kandungan Al-Quran diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi niat kurniasari ketiga dapat satu hafiz Quran. Hafiz Qurannya tidak keseluruhan, nang kece orang lainnya juz 30 saja ya. Itulah Islam. Nang kedua, hadis yang dimiliki oleh almarhumah itu menjaga waktu sehari tetap baca Quran. Nang ketiga, hadis yang dimiliki oleh almarhumah itu inyo menjaga pribadinya sampai akhir hidupnya, dijaga kesucian dirinya. Itu namanya hafil Quran. Jadi jangan dibayangkan kalau orang menyebut hafiz Quran yang hafal ayat banyak saja. Tidak itu Pak. Ya Pak ya. Jadi dan hafiz Quran itu orang yang menjaga Al-Quran. Apa yang dijaga? Satu, hafalannya. Dua, waktu yang ada dalam sehari untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, perbuatannya menjaga dirinya dari isi kandungan Al-Quran yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk sholat, dia sholat, berarti itu namanya hafiz Quran. Bapak Ibu semua adalah orang yang hafiz Al-Quran. Jadi kalau ingin secara khusus hafiz menghafal Al-Quran, maka dihafallah 30 juz itu. Dan orang yang hafal Quran 30 juz tidak disebut hafiz Quran, namanya hamilul Quran. Ya Bu, jadi kalau ada orang hafal Al-Quran 30 juz, bukan hafiz Quran namanya, tapi hamilul, atau disebut juga dengan hufadul Quran, bukan hafiz lagi, hufadul Quran atau hamilul Quran. Kalau dia hafalannya 30 juz. Tapi kalau baru 1 juz, 2 juz, itu namanya hafil Quran. Dan itu dilakukan oleh niat kurniasari sehingga diangkatlah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu lebih ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan? Ya. Masalah salat tadi dia menyentuh malam. Ini salat yang ada pengajian itu hari itu malam. Tapi akhlak lakuan ketika lakunya tidak terjamin dengan Subhanallah. Ini ada pengajian darul itu hari pagi itu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sikapnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masya Allah. Jadi ini pertanyaan bagus nih Pak. Ada tangga dalam sholat. Tangga 1. Sholat itu yang penting sholat. Ini tangga 1 nih. Yang penting. Kalau bahasanya yang penting sholat, berarti tangga ini tangga sebatas malapehan kewajiban. Selesai kewajiban Allah manusia. Tangga 1. Ada tangga 2. Tangga 2 nanti
isi tangga 2, maka dia akan berpikir, satu, bagaimana sholat saya diterima? 2, bagaimana sholat saya khusyuk? Dan 3, bagaimana sholat kita menghasilkan nilai moral, nilai sikap dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang rajin sholat, ada orang rajin pengajian, dan perangai cingkah, berarti ini baru di tahap tangga 1. Paham bu? Bu? Aku banyak nanya. Tangga mawar ini kok. Allah. Jadi khususnya pikirkan Pak, itu kalau tangga 2 itu bagaimana supaya sholatnya khusyuk. Dan jelas sekali dalam ayat mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu akan menjadi kendali dalam hidup kita ketika sholat itu sudah dilakukan dengan tangga kedua tadi, sholatnya dengan khusyuk. Kalau alun tayang ya Pak. Gimana? Pak? Pengajian rajinnya masuk tali zuhur, keluar tali zuhur dia. Bentar dalam kedua dia. Ada lain? Ibu ada bu? Silakan. Amal ini satu pertanyaan lagi. Bu, amannya itu karena tangga 1 jadi nak. Tangga 1 kan naik. Iya Pak. 10 ain 10 baris. Ada ketika puasa lah. Oh, hari ketika puasa lah. Antara apa pertanyaan apa? Supaya tak takut mengapai Quran, supaya tak lakit dengan Allah. Supaya lakit dengan diam. Luar biasa. Itu pertanyaannya rancak loh. Awak menghafal Quran 10 baris. Apa tuh mah? Yo, sehari 10 baris. Ini luar biasa. Sehari 10 baris dia hafal Al-Quran, tapi tak laki dia loh. Ya, lah 3 hari tu lupa baca orang ya. Nampak tamu, tak ada cara lain depan kecuali meminta kepada Allah supaya hafalan itu dikuatkan oleh Allah dalam pikiran kita. Karena yang menolong kita hafal itu bukan karena kita cerdas, bukan karena kita IQ-nya di atas rata-rata, tapi itu atas pertolongan Allah. Itu poin 1 Pak, minta sama Allah. Yang kedua ada usahanya Pak. Apa sudah doa, ya Allah, kuatkan hafalan aku ya Allah, jangan lupa-lupa ya Allah. Doa Allah, usahanya Pak. Usahanya Bu ya, ada dalam metode tahfiz atau menghafal Al-Quran itu namanya murojaah. Ada murojaah itu Bu ya, maulang-ulang dan dia tadi. Jadi kaji go Pak Ibu kok ndak diulang, mangkonya capek hilang. Iyalah pawana surat An-Naba juz 30 atau surah yang ke-78 lapar dalam kapal luar, tapi ndak paulang hilang surang saya. Lepas Pak. Surat Al-Fatihah ndak sangat jua Pak Ibu mapano, tapi lancar surat Al-Fatihah. Baru bisa mode tubuh ya, sebab dalam sehari semalam 7 kali ya Pak Ibu maulang surat Al-Fatihah. Tak boleh dong. Lancar kaji, hilang kaji, depa male. Ini kalau male wa hilang kaji. Ada Pak? Diulang Pak ya. Oh hebat apa mah? Salaman sehari itu hebat tuh mah. Seumuran apa hebat.
mampu sih dah kalau. Ada lain? Ada lain kan? Pas. Kalau pas Allah. Nah, itu saja kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah kata ambo, salah cara ambo, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh dimaafkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkahnya kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.